tidak naik haji ke Mekah. Nah, inilah menjadi alasan mereka yang mengatakan bahwa jika beliau tidak merasakan naik haji, maka keislaman beliau tidak sempurna. Karena kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima adalah ibadah naik haji ke Mirza Mekah. Ghulam Ahmad atau Ghulam Ahmad Mirza, menurut para pengikutnya sudah membuktikan lewat mukjizat-mukjizat seperti mukjizat seolah-olah menyerupai perahu Nabi Nuh. Dia bukan dilahirkan di Arab Saudi, tetapi mampu menulis dalam bentuk tulisan Arab atau yang biasa kita kenal tazkirah. Itulah menurut pengakuan pengikut-pengikut Mirza Ghulam Ahmad, bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu mendapatkan wahyu atau mukjizat kemampuan dalam menguasai bahasa Arab dan adu doa atau mubahalah. Semua pendeta Kristen, Hindu, Buddha yang berhadapan dengan dia setelah mubahalah, mereka rata-rata meninggal. Sementara Mirza Ghulam Ahmad bisa berusia sangat panjang. Itulah salah satu atau beberapa di antaranya yang diyakini sebagai mukjizat. Padahal yang namanya mukjizat itu tidak mempertaruhkan nyawa. Dimanapun juga belum pernah ada mukjizat seolah-olah adu, kalau kamu yang meninggal atau saya yang meninggal, itu kan kelihatannya tidak rasional ya. Yang namanya mukjizat itu kan seperti perahu Nabi Nuh, kemudian membelah bulan, mengeluarkan air tiada henti untuk sekian bala tentara, tak terhingga hanya dari satu bejana tak habis-habis. Bukan mengancam siapa yang meninggal duluan. Bukan mempertaruhkan nyawa manusia. Mempertaruhkan nyawa lawan debat berupa adu doa yang tampak kurang bijaksana, seperti sesatnya ilmu santet yang dilarang agama. Dinilai umat Islam kurang baik jika mempertaruhkan nyawa lawan debat berupa adu mantra tampak kurang bijak. Mirza Ghulam Ahmad seperti memiliki ilmu santet, ilmu menghilangkan nyawa orang lain. Hal itu sangat dilarang agama Islam, karena nyawa itu urusan Allah yang tidak bisa dipertaruhkan. Itu diantaranya menurut keyakinan orang-orang Islam bahwa itu bukan mukjizat kalau yang seperti itu. Tambah-tambah lagi, Ghulam Ahmad Mirza itu tidak bisa menundukkan Ka'bah, di mana sentral Ka'bah dari sejak zaman dahulu kala umat beragama monoteisme itu sentralnya adalah ibadah haji tadi. Apakah di ajaran agama Kristen juga ada ibadah haji dalam versi bahasa mereka. Begitu juga di dalam Islam, ajaran Nabi Muhammad jelas-jelas ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu. Alasan-alasannya untuk Mirza Ghulam Ahmad dinyatakan tidak mampu naik haji karena apa? Ya, termasuk orang yang tidak mumpuni di bidang ekonomi dan kesehatan, ada keamanan maksudnya. Konten tentang Ghulam Ahmad Mirza, pendiri Ahmadiyah, kali ini tampaknya membuat banyak orang jadi galau. Guru Gembul sebenarnya presentasinya netral, tidak berat sebelah. Di sana juga menjelaskan yang dilawan dajalnya mana, kan dajalnya juga belum keluar. Ini tandanya bahwa Guru Gembul juga menganggap Imam Mahdi atau apa namanya itu tidak layak turun ke bumi kalau memang belum ada lawannya. Salah satu contohnya, permasalahannya di kalimat terakhir, jangan-jangan Nabi terakhir itu setelah Nabi Muhammad kan akan ada Imam Mahdi. Jangan-jangan Imam Mahdi itu atau Nabi Isa itu sudah turun, hanya kita tidak tahu. Kalimat ini tampaknya yang bikin banyak orang bertanya-tanya dan bimbang, dan ingin sekali mengetahui bagaimana pendapat orang Ahmadiyah itu sendiri. Nah, saya coba mengkritisi dari hasil googling bahwa banyak orang Islam yakin bahwa Ghulam Ahmad Mirza itu bukanlah seorang Imam Mahdi. Kenapa dia tidak melakukan ibadah haji? Kemudian yang kedua, salah satu diantaranya dia itu treatment. Itu yang saya baca dari beberapa sumber. Tetapi ternyata
dijelaskan juga di dalam klarifikasi di situ, dia memang beberapa kali buang air dan meninggalnya disaksikan oleh keluarganya. Betul, kalau dia itu memang sakit perut, tetapi diklarifikasi di situ bukan kolera. Terlepas dari kolera dan tidak, yang berkembang di dunia Islam saat ini yang sering melakukan ibadah haji yang tidak mengakui Ahmadiyah itu adalah seorang muslim, itu diceritakan bagaimana tempat tidurnya berserakan kotoran begitu. Itu yang dihembuskan. Tetapi kalau kita baca sumber-sumber bacaan lain, ada juga yang mengatakan Ghulam Ahmad Mirza itu sering mengajak mubahalah. Di dalam perdebatan-perdebatannya, diantaranya seolah-olah mengancam dengan mubahalah itu. Seharusnya lewat mukjizatnya MBA mampu menundukkan sentral utama umat Islam dan sempat mimpin salat atau pernah jadi imam di dilakukan lokasi kepada itu. seorang ulama pada saat itu. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Di akhir konten Guru Gembul mengenai Mirza Ghulam Ahmad MGA, berdasarkan komentar yang ada, Wagluk Gubuk Apung menilai tampak jelas telah membuat guncang iman beberapa orang yang menontonnya. Coba saja amati ruang komentarnya. Padahal presentasi Guru Gembul itu netral sekali. Kematian Mirza Ghulam Ahmad MGA. Mubahalah adalah senjata ampuh yang membuat gentar lawannya. Tidak sedikit para ulama yang menentang dan berusaha menasehati Mirza Ghulam Ahmad MGA agar ia bertaubat dan menghentikan dakwah yang dibawanya itu. Namun, usaha itu tidak juga membuat pemimpin Ahmadiyah ini surut dalam menyebarkan dakwahnya. Salah satu keberatan yang dialamatkan kepada pendiri Jemaat Ahmadiyah adalah Mirza Ghulam Ahmad telah mengajukan sebuah doa untuk menantang Mubahalah Maulvi Sanaullah, yakni jika di antara mereka berdua salah satunya adalah orang yang sesat dan palsu. Saat itu Mirza Ghulam Ahmad berumur 62 tahun dan Maulvi Sanaullah yang berasal dari Amritsar adalah seorang muda berusia 29 tahun. Daftar nama para ulama yang diajak bermubahalah oleh MGA telah dilampirkan dalam buku Anjam-e-Atam 1897. Maulvi Sanaullah diam beberapa tahun lamanya tidak menanggapi tantangan tersebut. Setelah sekitar 5 tahun lamanya, para pendukungnya mulai menekan dia untuk menanggapi mubahalah itu. Menanggapi hal itu Mirza Ghulam Ahmad kemudian menulis dalam buku Ijaz Ahmadi yang diterbitkan pada tahun 1902 sebagai berikut. Saya telah melihat pemberitahuan Maulvi Sanaullah dari Amritsar yang mana ia menyatakan memiliki keinginan yang tulus suatu keputusan, bahwa ia dan saya seyogianya berdoa sehingga salah seorang di antara kita yang berdusta akan menemui ajal semasa hidup orang yang benar. Tahun 1902 dan buku Ijaz Ahmadi diterbitkan pada bulan November pada tahun yang sama. Menanggapi hal itu Maulvi Sanaullah menerbitkan sebuah buku berjudul Ilhamat Mirza, Wahyu-Wahyu Mirza. Ia menulis, "Saya tidak pernah mendakwakan diri seperti Anda bahwa saya seorang nabi, atau seorang rasul, atau seorang anak Tuhan, atau seorang penerima wahyu. Saya tidak dapat, oleh karena itu, tidak berani untuk ikut dalam pertandingan semacam itu. Perkataan Anda bahwa jika saya mati sebelum Anda akan menyatakan bahwa itu adalah bukti kebenaran Anda dan jika Anda mati sebelum saya, maka siapakah yang akan pergi ke kuburan Anda untuk diminta pertanggungjawabannya? Itulah sebabnya mengapa Anda mengemukakan tantangan yang konyol itu. Saya menyesal bagaimanapun juga, saya tidak berani ikut dalam kontroversi seperti itu dan kurangnya keberanian saya ini merupakan sumber kehormatan bagi saya dan bukanlah suatu sumber kehinaan." Banyak dari penentang Ahmadiyah membuat cerita mengenai penyebab kematian Mirza Ghulam Ahmad. Dikatakan oleh penentang MGA meninggal di kamar mandi akibat ratusan kali buang air besar karena sakit kolera. Memang benar MGA beberapa kali buang air besar karena sakit diare bukan kolera. Yang ditinggalkan di kampung halamannya. Kemudian untuk keluarga yang ditinggalkan pun ada jaminan atau pengaturan keamanan. Kemudian di perjalanan pun ada jaminan keamanan. Lalu di Haramain Syarif, yakni di Mekah Al-Mukarramah pun bagi dirinya terdapat situasi aman. Tidak ada bahaya. Nah, inilah syarat-syarat sehingga seseorang bisa menunaikan ibadah haji. Oke Pak, tunggu dulu Pak. Nah, poin menarik sekali yang dapat saya dapatkan yaitu dua hal yang menjadi pacuan untuk kita semua, yaitu mungkin kalau zaman sekarang sebutnya 2F, fisik dan finansial. Inti dari
Klarifikasi Ahmadiyah pada tanggal 21 Maret 2018 ini mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu tidak memiliki dua syarat, diantaranya tadi keamanan atau fisik serta finansial, karena finansialnya juga terganggu, kemudian dia punya anak yang perlu dibiayai, di samping itu keamanan di sekitar Ka'bah di negara-negara yang lain itu menolak Ahmadiyah sehingga dia tidak bisa berangkat naik haji. Itu salah satu di antaranya. Berarti Mirza Ghulam Ahmad itu tidak bisa menundukkan atau meyakinkan daerah sekitar pusat-pusat sentral Islam, yaitu di antaranya adalah Ka'bah, sehingga dia menolak atau ditolak oleh warga sekitar termasuk penguasa dunia Islam. Oleh sebab itu jelas bagi umat Islam semakin kuatlah bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukanlah seorang yang dijanjikan di akhir zaman melawan Dajjal, karena seperti Guru Gembul mengatakan Dajjalnya saja tidak tampak atau belum ada, jadi siapa yang dia lawan itu yang sesungguhnya. Demikian barangkali sebagai bahan gambaran untuk menjawab tentang kegalauan setelah nonton kontennya Guru Gembul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.